Halo pemirsa, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang As the Series berdasarkan buku. Harus kuakui, aku sangat bahagia karena bisa menghabiskan sepanjang hari bersama Pam. Kami menjadi sangat dekat. Aku bisa masuk dan keluar apartemennya dengan bebas. Itu adalah keuntungan memiliki hubungan dengan sesama. Semuanya menjadi sangat mudah. Aku dipercaya, aku dicintai. Ini mungkin bukan cinta yang kuharapkan, tapi ini sudah cukup. Kami berbelanja bahan makanan hari ini. Rasanya seperti kami berada di bawah satu atap. Pam bertanya padaku merek sampo mana yang lebih baik meskipun keduanya berbeda. Jika aku menyukai hal yang lebih mahal, dia akan membeli yang mahal. Ya, kamu menyukainya, aku akan membelinya, hanya itu. Dia mungkin tidak menganggap itu masalah besar, tapi aku melayang jauh ketika mendengarnya. Dia memberikan makanan ringan yang aku sukai, minuman soda yang aku sukai, meskipun dia memiliki pola makan yang sehat. Dia hanya mengambil minuman dan tersenyum padaku. Bisa diminum saja kalau sedang berkunjung, tidak perlu keluar rumah untuk membelinya. Seolah-olah aku sering berkunjung, tapi itu sebenarnya ide yang bagus. Setelah kami menyimpan semua belanjaan, kami duduk di sofa kecil di ujung tempat tidur sambil menonton TV. Aku tidak pernah menyangka akan kedatangan tamu di sofa ini. Dia terkekeh. Sepertinya aku tamu pertama di sini. Iya, kamu yang pertama. Aku biasanya tidak membiarkan siapapun masuk ke sini kecuali ibuku dan pembantuku di rumah. Dia datang ke sini untuk membersihkan sesekali. Bagaimana dengan temanmu? Aku tidak punya banyak teman, dia mengatakannya dengan santai tanpa ada tanda-tanda kesedihan. Akulah yang merasa sedih setelah mendengarnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu teman yang buruk? Dia tertawa. Apakah pertanyaan itu terlalu lugas sehingga dia harus tertawa? Mungkin begitu, aku tidak mudah bersosialisasi. Orang-orang mengira aku sombong atau mungkin aku hanya seorang introvert. Aku sendiri baik-baik saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan dunia. Manusia adalah makhluk sosial. Kami semua ingin seseorang untuk diajak bicara. Mungkin aku tidak terikat padanya, tapi sebenarnya sebaliknya. Aku tahu kamu kesepian. Aku menjawab dengan jujur meskipun dia mencoba untuk menggambarkan bahwa dia baik-baik saja. Pam tetap diam dan bersandar sambil menonton TV. Dia tidak senang dengan komentar itu. Aku merasakan beratnya keheningan itu. Aku menyentuh lengan mulusnya dengan lembut. Maksudku, telepon saja aku kalau kamu kesepian. Ragna, kamu melakukannya lagi. Dia tertawa dan menatapku dengan penuh sayang. Matanya sangat kuat. Dia hanya menatap dan targetnya membeku seperti terhipnotis untuk mengikuti perintahnya. Perintah yang ingin dilakukan oleh si budak mata atau mungkin berhasil hanya pada orang yang mempunyai perasaan terhadapnya. Tidak, jangan terlalu banyak menatap. Aku segera mengalihkan pandanganku ke arah TV dan jam. Sudah larut, aku harus pergi. Sudah larut, kenapa kamu tidak bermalam di sini? Aku menatap wajah cantik yang baru saja mengajakku bermalam bersama. Aku sangat malu saat dia menatapku. Well, jika kamu tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Ada banyak hal yang terjadi di kepalaku. Bagaimana jika imajinasiku membawaku terlalu jauh? Bahasa tubuhku sudah mengatakan bahwa aku sangat senang mendengarnya. Ini sudah larut malam, aku berusaha untuk tidak mengganggumu, tempat tidurmu cukup kecil. Masuk saja, aku melihat ke tempat tidur Queen dan tersenyum seperti orang gila. Sebaliknya, aku khawatir aku akan jatuh cinta padanya lebih dalam lagi. Aku ingin berada di dekatnya, aku mengangguk setelah aku kehilangan keinginanku. Terima kasih, suara pancuran di kamar mandi membuatku kaku. Imajinasiku sudah membawaku ke sana. Aku memiliki gambaran tubuh langsingnya menggosok kemana-mana. Hentikan, dia tidak pantas menerima itu. Dasar bajingan kecil yang jorok. Aroma vanila manis di bajuku dari pelembut yang aku gunakan memanjakanku. Itu membuatku merasa seperti Pam memelukku sepanjang waktu. Aku terlalu memikirkan diriku sehingga aku tidak menyadari bahwa wajah manis itu kini sudah keluar dari kamar mandi dan menconongkan tubuh ke arahku begitu dekat. Ada apa? Apa? Aku jatuh ke kasur dan menggunakan sikuku untuk menopang diriku sendiri. Wajah cantik sehabis mandi, air hangat itu tertawa puas melihat aku ketakutan karena kemunculannya yang tiba-tiba. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu terkejut? Memikirkan tentang...
Aku menggelengkan kepalaku dengan keras. Jadi, Pam duduk di sebelahku. Aroma sampo yang ringan dan aroma vanila yang manis membuatku resah. Mungkin dia terlahir dengan aroma vanila. Senang sekali sampai-sampai aku ingin memeluknya. Kenapa aromamu sangat harum? Oh, akhirnya aku mengatakannya. Aku ingin menampar diriku sendiri ketika aku menyelesaikan kalimatnya. Jantungku secepat mulutku. Itu gagal. Dalam cinta terlalu cepat. Pam tersenyum menunjukkan gigi ortodontiknya yang putih. Aku memakai parfum yang kamu suka. Aku ingin wangi berbagi ranjang denganmu. Dia benar-benar peduli padaku. Dia memakai parfum khusus untukku. Dia dengan santai mengeringkan rambutnya dengan handuk. Hal-hal alami yang dilakukan orang-orang cantik sungguh seksi. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa menolaknya. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya dan menarik nafas seperti orang kelaparan. Dia menoleh padaku dan tersenyum. Apakah kamu mencari sumber aromanya? Ya, itu di sini. Dia menunjuk ke belakang telinganya, mencondongkan tubuh ke arahku, mengundangku mendekat untuk menciumnya. Coba cium baunya. Aku menerima tantangan itu lama. Aku mencondongkan tubuhku ke dekatnya dan wajahku menempel di belakang telinganya. Kami berpisah tiba-tiba. Aku merasakan sengatan listrik dari hidungku ditransfer ke dia. Aku tahu dari mana sumbernya. Itu adalah perasaan yang ditekan dalam hidupku. Tapi Pam, dia mungkin tidak tahu dari mana asalnya. Dia sangat terkejut hingga dia menutup telinganya dengan tangan seolah dia berusaha menjauhkanku darinya. Kesunyian. Ruangan hening dengan Pam menyentuh telinganya dengan kebingungan. Aku menertawakannya dan berkata, aromanya enak sekali. Aku akan meminjamkan parfummu kapan-kapan. Ah, ayo tidur, aku mengantuk. Tidurlah, aku harus mengeringkan rambutku. Oke. Aku mencoba untuk ceria sebelum menyelinap ke bawah selimut. Aku berbalik punggungku padanya, aku belum siap menghadapinya. Aku tidak dapat menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa. Hidungku yang sengaja menyentuh bagian belakang telinganya, sebenarnya aku mencoba memanfaatkannya. Tapi aku seorang wanita, dia tidak akan menganggapnya serius. Aku harus memainkannya sedikit. Pam, ya, bolehkah aku memeluk? Tiba-tiba aku bangun dan memeluknya dari belakang. Pam yang kini berada di samping tempat tidur mengeringkan rambutnya dengan kaku karena terkejut. Namun kemudian dia menjadi rileks setelah aku memeluknya dan berkata, aku ingin menggulingkanmu untuk mencium aromanya. Wajah manis itu mengelurkan tangan dan menepuk kepalaku dengan lembut menunjukkan cinta persaudaraan. Aku tidak pernah berpelukan dengan siapapun. Aku dan teman-temanku cukup dekat. Kami mandi bersama saat perkemahan musim panas. Kami tidur bersama, bercium pipi. Bahkan kami mengerjai dengan saling menyentuh payudara. Itu normal. Normal, nada suaranya lebih keras. Dia menatapku dengan teka-teki di wajahnya. Ya, mungkin itu tidak normal bagi orang lain, tapi itu normal bagi aku dan teman-temanku. Aku menarik tanganku karena aku tidak yakin bagaimana perasaannya saat ini. Aku tidak suka itu. Aku malu dan mengangguknya mengerti. Iya, aku berjanji tidak akan melakukan itu padamu. Aku mengantuk sekali. Selamat malam, sampai jumpa. Aku berbaring dan berbalik ke sisi lain. Seharusnya aku tidur saat pertama kali berbaring. Kenapa dengan bodohnya aku bangkit dan memeluknya lagi? Bodoh. Aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Tertidur lelap karena khawatir. Tapi hal berikutnya yang aku tahu, bahu kiriku terasa berat. Aku bertanya, ada apa itu? Tapi ruangan itu masih gelap sehingga aku hampir tidak bisa melihat. Kukira aku masih berada dalam mimpiku ketika aku sadari Pam menggunakan bahuku sebagai bantal, namun memunggugiku. Lenganku yang lain memeluk pinggangnya, tapi telapak tanganku menyentuh sesuatu yang lembut. Lembut, aku menggerakkan jariku sedikit, lalu aku menyadari apa itu. Aku berkeringat dan membeku karena takut dia akan bangun dan menyadari di mana tanganku berada. Tanganku menangkap melon yang rapat dan enak. Kenapa aku berakhir di sini? Kenapa tanganku yang bodoh mendarat di payudaranya? Jauh di lubuk hati, aku senang benar-benar merasakannya. Tapi ini bukan waktunya untuk berbahagia. Itu adalah sebuah kesalahan. Erangannya membuatku memejamkan mata rapat-rapat. Aku berpura-pura tidur. Tanganku masih di tempat yang sama. Setelah aku yakin dia masih tidur, aku menahan nafas dengan lembut dan melepaskan lenganku dari tempatnya. Sayang sekali. Oke. Kali ini dia mengerang lagi dan mengarahkan wajah manisnya ke arahku. Aku menutup mataku rapat-rapat lagi dan menahan nafas.
Aku tidak ingin membangunkannya, tetapi sepertinya dia tertidur lelap. Dia pasti sangat kelelahan. Oh, ini sangat bagus tapi sungguh menyiksa. Aku tidak bisa tidur meskipun aku menginginkannya. Di dalam diriku mendesis, aku tidak tahu bagaimana mengelola emosi ini. Aroma manis yang seharusnya sudah hilang sekarang masih tertinggal di udara. Aku merasa tertekan dengan begitu banyak perasaan di dalam diriku sehingga aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Wajah manisnya begitu kejam hingga tertidur seperti bayi dalam situasi canggung ini. Dia tidak tahu bahwa aku sedang menatapnya dan ingin melakukan apapun yang aku inginkan. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan mengetahui apakah aku akan melakukan sesuatu? Aku mencoba gerakan beraniku dengan mendekat hingga mataku tidak bisa fokus. Aromanya bahkan lebih menyengat sehingga aku merasa terperangkap dan dilepaskan pada saat yang bersamaan. Aku ingin merasakannya, aku ingin memilikinya, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Naluri alamiku untuk melepaskan emosi mendorong bibirku mendekat ke bibirnya. Seharusnya aku mendapatkannya hanya dalam beberapa sentimeter, kalau saja dia tidak menjauh duluan. Pam kaget dari tidurnya sementara aku pura-pura tidur. Aku bahkan tidak bisa membuka mataku untuk melihat apa yang dia lakukan. Aku merasakan jarak antara aku dan dia dan beban yang menekan bahuku terangkat. Saat itulah aku berbalik ke sisi lain dan terus tidur. Sekarang waktunya tidur, baru berdoa untuk pagi hari.